Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya berasal dari TRO kelas B, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Ubuntu dan robot operating system. Jadi, apa itu Ubuntu? Ubuntu yaitu sistem operasi yang populer di balik inovasi teknologi global. Jadi, Ubuntu itu sistem operasi open source yang dibangun berbasis arsitektur Linux atau Debian. Dikenal luas dengan filosofinya humanity towards others, kemanusiaan untuk sesama. Disediakan secara gratis, sangat aman, dan sangat mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Saat ini telah menjadi standar industri yang paling umum digunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau development dan pengelolaan server cloud. Mengapa memilih Ubuntu? Jadi ada 3 alasan di sini. Yang pertama, keamanan tinggi. Jadi dilengkapi fitur keamanan bawaan canggih seperti AppArmor dan menerima update keamanan secara rutin untuk melindungi data. Yang kedua, sangat stabil, menyediakan versi rilis LTS long term support yang dijamin akan stabil dan mendapat dukungan teknis penuh selama 5 tahun. Komunitasnya besar, jadi didukung oleh ekosistem dan jutaan pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, kemudian apa itu ROS? Robot Operating System. Standar pengembangan perangkat lunak robotika. Jadi, ROS itu bukan sistem operasi tradisional. Berbeda dengan namanya, ROS bukanlah OS mandiri seperti Windows, Mac, atau Linux. ROS adalah sebuah middleware atau kerangka kerja framework yang bersifat open source. Berjalan di atas sistem operasi utama, host OS. Sistem operasi yang paling direkomendasikan dan umum digunakan adalah Ubuntu. Menyediakan kumpulan pustaka library, perangkat, dan konversi untuk menyederhanakan pembuatan perangkat lunak robot yang kompleks. Kemudian fitur utamanya ada message passing. Ini memungkinkan sistem komunikasi terdistribusi antar berbagai program atau node secara real-time dan efisien di dalam robot. Yang kedua, modular dan reusable, yaitu setiap fungsi robot ditulis sebagai modul mandiri. Kode algoritma ini dapat dengan mudah digunakan kembali untuk berbagai jenis robot berbeda. Kemudian restore, yaitu dilengkapi dengan ekosistem perangkat pendukung yang sangat kuat seperti gazebo untuk simulasi 3D dan Airfish untuk visualisasi sensor. Nah, adopsi ROS di dunia. Lebih dari 50% dominasi riset global. Ini merupakan pilihan utama riset dan industri. Lebih dari separuh laboratorium robotika di universitas ternama di seluruh dunia menggunakan ROS. Saat ini, ROS juga telah bertransisi menjadi standar industri yang digunakan oleh berbagai perusahaan raksasa pembuat kendaraan otonom, robot logistik pergudangan, hingga teknologi otomatisasi agrikultur modern. Kemudian kolaborasi sempurna Ubuntu dan ROS. Ubuntu sebagai rumah, ROS dirancang, diuji, dan dikompilasi secara primer di atas lingkungan sistem operasi Ubuntu. Dukungan Tier 1 dari pengembang ROS secara spesifik selalu ditujukan untuk distribusi Ubuntu. Hal ini menjadikan Ubuntu lingkungan pengembangan atau environment yang paling minim bug dan paling diandalkan. Kemudian sinkronisasi rilis. Siklus hidup setiap versi ROS terikat langsung secara spesifik dengan versi LTS Ubuntu untuk menjamin stabilitas. Sebagai contoh, ROS Notic dirancang untuk berjalan di Ubuntu 20.04. Kemudian ada ROS 2 Humble dirancang khusus untuk Ubuntu 22.04. Kemudian ada implementasi kombinasi Ubuntu dan ROS. Yang pertama ada kendaraan otonom. Mobil self-driving menggunakan ROS untuk memproses data dari berbagai sensor seperti LiDAR dan kamera untuk melakukan navigasi cerdas. Kemudian ada otomatisasi industri. Pabrik pintar menggunakan manipulasi lengan robot berbasis ROS untuk proses perakitan berkecepatan tinggi dengan presisi yang mutlak. Kemudian ada drone dan UAV. Sistem penerbangan nirawak menggunakan ROS untuk pemetaan rute udara yang kompleks, pelacakan target, dan pengintaian otonom. Nah, kemudian ada evolusi ekosistem ROS di Ubuntu. Yang pertama, pada tahun 2007, pengembangan awal arsitektur ROS dimulai dengan kolaborasi Stanford University dan Lab Willow Garage. Kemudian pada tahun 2010, rilis versi resmi pertama ROS 1.0 bernama Box Turtle yang sejak awal menjadikan Ubuntu sebagai host utamanya. Kemudian pada tahun 2020, perilisan ROS Nutic Ninjamis yang merupakan iterasi pamungkas untuk ROS 1 ditujukan untuk Ubuntu 20.04 Vokal Fossa. Kemudian sekarang
industri telah bertransisi secara masif ke era OS 2 untuk standar keamanan tingkat tinggi dan kontrol real-time di lingkungan Ubuntu modern. Oke, itu merupakan penjelasan singkat dari Ubuntu dan juga ROS. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai instalasi dari Ubuntu dan ROS. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan melakukan manajemen penyimpanan dulu. Di sini kita bisa Windows X, kita nah, kemudian manajemen disk atau manajemen penyimpanan. Nah, di sini kita melakukan shrink dari partisi yang ada di laptop kita. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi Ubuntu di local D alias di hard disk. Jadi tujuannya kita men-shrink adalah kita membuat atau memisahkan penyimpanan yang udah ada. Di sini kita membuat penyimpanan baru, tapi di satu di satu tempat penyimpanan, alias di sini kita akan membuat penyimpanan baru di dalam hard disk. Nah, kita lakukan shrink. Nah, istilahnya nanti kita bisa melakukan dual booting, artinya kita menginstal OS tambahan yaitu Ubuntu. Nah, di sini kita membagi agar tidak tercampur dengan penyimpanan di hard disk, penyimpanan hard disk yang lama, alias di sini kita ada Windows ya. Jadi kita memisahkan. Jadi kita buat ruang baru, tapi kita masuknya tetap di hard disk kita. Tapi di sini kita menambahkan partisi yang baru. Nah, di sini misal kita butuh 70 GB buat instalasi Ubuntu ini. Nah, nanti dipencet shrink. Di sini nanti akan masuk partisi yang baru. Nah, di sini nanti teman-teman bisa edit untuk namanya. Nah, nanti bakal bisa kita instalasi untuk Ubuntu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan instalasinya. Jadi sebenarnya oke, jadi buat yang pertama di sini kita menggunakan hard disk untuk hard disk eksternal untuk melakukan instalasi. Jadi hard disk eksternal di sini sudah disediakan dari Bapak Rafiq. Di sini sudah tersedia untuk file instalasinya. Nah, kemudian kita colok ke laptop kita. Kemudian kita lakukan instalasi untuk Ubuntu di laptop kita. Nah, setelah kita colok, pertama itu kita pencet try or install Ubuntu. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita tunggu di booting ya teman-teman. Nah, kemudian setelah masuk seperti ini, setelah keluar muncul seperti ini, tuh kita pencet yang English di sini, kemudian klik install Ubuntu. Kemudian klik yang English US dan continue. Nah, kemudian kita I don't want to connect wifi dan klik continue. Tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih yang minimal installation dan install third party software for graphic and wifi hardware. Nah, kemudian continue.
tunggu lagi teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih yang something else, karena kalau erase disk kita akan menghapus penyimpanan kita, di hard disk kita yang sebelumnya. Nah, kemudian tunggu, ini masih booting. Nah, di sini kita milih akan diinstal di mana ya teman-teman. Jadi yang di device for bootloader installation, di sini kita melakukan instalasi di memilih untuk instalasinya bakal di mana sesuai partisi yang sudah kita sering tadi. Maksudnya di sini kita memilih file instalasinya dari mana. Di sini kita pilih dari hard disk eksternal, kemudian kita ke free space yang ini yang sudah kita sering tadi. Kita buat partisinya sesuai dengan penyimpanan yang sudah kita sering tadi. Ini untuk ininya di 8 GB ya. Ini kita play swap area. Device for bootloader installation itu untuk kita mengambil dari mana untuk file instalasi kita. Jadi ini kita ambil dari hard disk eksternal. Kemudian kita instalasi di free space yang tadi kita sering. Kemudian di sini kita buat slice. Dan kita pilih yang slice tadi. Kita melakukan instalasi di partisi yang tadi kita buat. Kemudian kita pilih tempatnya Jakarta. Ini kita isi namanya. Nah, ini untuk passwordnya. Dan login dan continue. Kemudian kita tunggu lagi untuk prosesnya. Di sini kita sedang melakukan instalasi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, teman-teman, tunggu. Nah, kita klik enter di sini. Nah, di sini kita pilih yang skip for now, di next. Kita next terus. Di sini kita sudah bisa memakai Ubuntu kita ya teman-teman, setelah kita install tadi. Oke, sudah bisa kita pakai. Buat selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari robot operating system atau ROS. Di sini saya memakai langkah-langkah dari pedoman GPT. Nah, di sini pertama saya untuk update dari Ubuntu-nya dulu. Kita masukkan password saya. Oke,
update-nya sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan lokal biar ROS-nya berjalan dengan normal. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek untuk lokalnya. Kita ketikkan lokal. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tambahkan untuk repositori ROS2. Kemudian enter. Kita tunggu ya teman-teman. Kita sedang menginstal untuk repositori ROS2. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan key atau kunci. Oke, installation-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan untuk source. Oke, sudah. Nah, kemudian kita melakukan instalasi untuk ROS-nya. Sebelumnya kita tambahkan source, kemudian sekarang kita instalasi untuk ROS-nya. Pertama kita update dulu untuk Ubuntu kita. Nah, kemudian di sini saya melakukan instalasi untuk versi yang lengkap dari ROS. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini lumayan lama ya teman-teman, sekitar 2-3 menit sampai 5 menit lah. Kita tunggu. Di sini saya percepat saja. Tunggu sampai selesai ya teman-teman. Ini merupakan instalasi dari ROS-nya. Oke, ketika sudah, kita tinggal setup untuk environment-nya. Oke, sudah untuk setup environment. Kemudian kita melakukan tes. Tes dari ROS di sini. Saya menggunakan terminal dari Ubuntu dan juga terminal yang ada di VS Code. Jadi untuk mengecek apakah ini berjalan apa enggak, itu kita menggunakan dua terminal. Nah, kalau dua-duanya bisa berkomunikasi artinya instalasi kita sukses. Nah, di sini ini untuk kita running pada terminal Ubuntu. Kemudian saya melakukan running pada terminal VS Code. Di sini saya mengetik ROS2 run demo nodes py listener. Nah, di sini saling berkomunikasi antara terminal Ubuntu dan juga terminal dari VS Code. Ini artinya instalasi ROS kita berhasil, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini berkomunikasi ya. Nah, ketika saya close di salah satu terminal, maka maksudnya di terminal Ubuntu-nya kan itu untuk yang komunikasi pertama ya, yang ngirim data. Jadi di VS Code tidak terhubung karena
Itu artinya salah satu di close, maka komunikasinya kan otomatis yang di VS Code tidak akan muncul karena dia menunggu data dari terminal Ubuntu. Nah, ini instalasi tools tambahan yang tadi. Oke, sekian video instalasi Ubuntu dan ROS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.